Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Sri Mulyo, yang kami hormati Bapak Ibu guru semua yang hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita bersyukur syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir dan berkumpul di sini dalam acara pengimbasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Yuliati. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Al-Quran bersama. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki ke pembahasan budaya positif di sekolah, akan ada sedikit sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 4 Sri Mulyo. Kepada beliau Ibu Mbak Ina Rohani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu-ibu, Bapak Ibu guru SD Negeri 4 Sri Mulyo yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mengikuti tentang pengimbasan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Yuliati SPD, yaitu sebagai CGP atau calon guru penggerak. Di sini saya sebagai kepala sekolah tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pertama yaitu tentang adanya CGP ini, saya berharap agar ibu-ibu yang lain bisa mengikuti, bapak ibu guru yang lain bisa mengikuti kegiatan menjadi calon guru penggerak, karena di sana banyak ilmu-ilmu yang akan didapatkan, baik untuk dirinya sendiri, terutama untuk anak didik kita, juga untuk sekolah kita. Yang kedua, sebagai pengimbasan budaya positif di sekolah, Ibu Yuliati SPD ini bermaksud untuk mengajak kepada teman-temannya, kepada rekan guru, teman sejawat, dan berharap untuk bermanfaat di sekolah kita. Dan yang terakhir, yang amat sangat diharapkan adalah merubah yang positif untuk anak didik kita. Bagaimana cara mengajar yang lebih baik, bagaimana cara mencari metode atau strategi apa yang lebih baik agar anak tidak ngantuk, agar anak tidak cepat bosan, dan agar anak kerasan di kelas, dan agar anak selalu ingin merindukan kita sebagai guru. Nah, pernahkah Bapak Ibu dirindukan anak-anak? Pernah? Pernah enggak? Pernah. Pak Rizky nggak datang. Kalau Pak Rizky datang, wah itu seperti itu. Saya dulu kan juga seperti itu. Ada temannya, Bu Ina nggak datang, nggak datang. Dia sedih, susah. Setelah itu saya kelihatan di gerbang. Bu Ina datang, saya nggak datang. Loh, itu berarti kita dirindukan oleh murid, dirindukan oleh anak. Entah ada apa di dalam diri kita. Ya, ini yang patut kita telusuri, yang patut kita tingkatkan, bagaimana supaya anak-anak merindukan kehadiran kita. Dengan
KCGP ini insya Allah, nah, yang diharapkan pemerintah itu seperti itu. Kita menjadi guru idola, kita menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak, oleh wali murid, dan oleh sekolah. Lalu yang ketiga kalinya yang ingin saya sampaikan yaitu untuk Bu Yuliatin SPD dalam mencari ilmu di guru penggerak ini, mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah, mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat untuk dirinya, untuk teman-temannya, terutama untuk anak-anaknya atau siswa-siswanya. Saya berharap Bu Yuliatin semangat terus untuk belajar, untuk menjalankan tugas dengan baik, dan untuk menjadi contoh di antara Bapak Ibu guru yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bayu Mahani selaku Kepala SD Negeri 4 Sri Mulyo. Untuk selanjutnya akan langsung saja penyampaian materi tentang pengibasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Yuliatin SPD. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Sri Mulyo. Terima kasih atas waktunya di waktu yang siang ini yang sangat terik dan panas ini. Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu tentang pengibasan budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4. Bapak Ibu hebat, sebelum saya memulai tentang pengibasan, alangkah baiknya kita melakukan SBG dulu agar tidak ngantuk dan tetap semangat. Kalau ketika saya bilang SDN 4 Sri Mulyo, nanti kita bilangnya, jawabnya hebat, luar biasa. Oke ya Bu? SDN 4 Sri Mulyo, hebat, luar biasa. Tepuk hebat, 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 hebat. Terima kasih. Semoga kita menjadi guru yang hebat, guru yang mencetak siswa, generasi-generasi penerus bangsa yang sesuai dengan visi dan misi kita. Baik, selanjutnya pengibasan budaya positif di sekolah. Yang pertama, apa sih lulusan guru penggerak itu bakalan jadi apa sih? Akan kedepannya seperti apa? Nah, di sini lulusan guru penggerak itu diharapkan mampu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah. Jadi diharapkan kita mampu melihat dari kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid seperti apa, maunya metode belajar seperti apa yang diinginkan murid. Kemudian seorang guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Bapak Ibu, kita guru, kalau kita berjalan sendiri, kita tidak akan bisa mengembangkan sekolah yang kita ajarkan. Apabila kita berjalan sendiri tanpa bekerja sama dengan rekan guru, kita tidak akan bisa mengembangkan, apalagi mewujudkan visi dan misi sekolah itu. Kemudian selanjutnya tujuan dari guru penggerak itu salah satunya yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia. Selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan
disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oke, selanjutnya yaitu lanjut. Di sini saya mempunyai sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu semuanya. Setuju atau tidak panjenengan semua ketika satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jenengan setuju apa tidak? Ya, setuju. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa mboten? Oke. Ketiga, pertanyaan terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke. Dari 3 pertanyaan ini, Bapak Ibu Dewan Guru semuanya setuju. Oke, kita lanjut. Dalam eksplorasi di siang ini, saya akan menjabarkan atau memaparkan tentang 7 hal. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Keenam, restitusi, posisi kontrol, dan yang ketujuh, restitusi menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, eksplorasi konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah seorang guru adalah mengajar dan mendidik. Jadi kita bukan hanya cukup dengan menyelesaikan materi-materi, harus selesai di bulan ini, harus selesai di semester ini. Tidak. Kita perlu mengajarkan dan mendidik. Mendidik seperti apa? Mengajar seperti apa? Nanti kita perdalami tentang Ki Hajar Dewantara. Kemudian tugas guru adalah menuntun murid untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kita memancing apa sih yang ada di dalam murid itu sendiri? Ada apa? Ketika terkadang ada siswa itu pintar di akademiknya, ternyata dia di hal olahraga atau di fisikomotoriknya dia rendah. Terkadang ada siswa yang akademiknya rendah tapi pintar di hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perumpamaan. Murid itu diibaratkan sebagai bibit dan guru adalah petani. Ketika kita menaruh bibit, menyemai bibit-bibit, kita agar panennya itu bagus, panennya sesuai yang diharapkan, kita perlu merawatnya, memberi pupuk, menyiram, bahkan nanti kalau perlu kita kasih vitamin untuk perangsang buah, tumbuhnya, kembangnya. Sama murid Bapak Ibu, kita mendidik murid misalnya di kelas 1, kita tidak akan langsung panen di kelas 1, tidak, tapi akan berkelanjutan. Mungkin misalnya kita tanam di kelas SD, di lembaga SD, mungkin nanti panennya di SMP. Sama juga ketika SMA, kita nggak langsung panen. Kemudian yang terakhir, menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa itu mempunyai 2 kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zaman, sedangkan kodrat alam itu memang dibawa sejak lahir, dibawa dari keluarganya, dibawa dari lingkungannya. Misalnya, ketika di sekolah anak itu sudah pandai voli, padahal gurunya masih belum mendidik voli. Nah itu memang karena kita lihat di lingkungan dari rumahnya, oh ternyata di sana dia sering ikut kegiatan voli ibunya, ayahnya atau warga masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara itu menjalankan tugas menuntut murid. Seorang guru harus memiliki nilai-nilai yang ada dalam dirinya, nilai yang ada di diri kita, yaitu kita sebagai guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kreatif, serta inovatif. Banyak sekali sekarang tentang pembelajaran dengan media digital. Kita menggunakan misalnya dari Canva, PowerPoint, atau bahkan menggunakan video-video menarik agar siswa lebih menarik dengan media ajar kita. Selanjutnya, di eksplorasi konsep ini, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada apa saja sih di dalam nilai-nilai kebajikan itu? Bapak Ibu, di sini saya meminta panjenengan semua coba menggenggamkan tangan
pikiran yang ada di jenengan ketika jenengan ingin membuka, jenengan tangannya jenengan langsung membuka pada. Ketika jenengan, oh tangan ini mau saya genggam, berarti tangannya langsung menggenggam. Ketika jenengan menginginkan tangan ini membuka, maka jenengan buka. Tetapi ketika ada temannya jenengan minta mau buka tangannya, tapi jenengan tidak mau membuka, maka jenengan akan mempertahankan sekuat tenaga, tidak akan terbuka ini. Tapi hal ini yang nanti akan kita bahas. Nah, mengenai ini, siapa sih yang menjadi kontrol pada genggamannya sama siapa? Diri kita sendiri. Oke, selanjutnya di sini yang memiliki kontrol atas genggaman tangan kita tadi diri kita sendiri kan. Tetapi ketika ada temannya jenengan minta mau buka tangannya, tapi jenengan tidak mau membuka, maka jenengan akan mempertahankan sekuat tenaga, tidak akan terbuka ini. Nah, hal ini yang nanti akan kita bahas. Nah, mengenai ini, siapa sih yang menjadi kontrol pada genggamannya sama siapa? Diri kita sendiri. Oke, selanjutnya di sini yang memiliki kontrol atas genggaman tangan kita tadi diri kita sendirilah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang kita inginkan itu ada tujuannya sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jenengan tidak akan suka kalau jenengan dikontrol oleh orang lain, disuruh sama orang lain. Nah, makanya jenengan ketika temannya jenengan minta buka, jenengan tidak mau. Jenengan terus menggenggam. Ketika jenengan pengen membuka, oke lah, buka tanganmu, ada apa? Jenengan buka, jenengan rela membuka, ya langsung jenengan buka. Nah, di sini kontrolnya ini ada pada diri Anda sendiri. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Ini ada beberapa teori-teori disiplin positif mengenai makna disiplin, teori motivasi, posisi kontrol, dan segitiga restitusi, serta kebutuhan dasar manusia. Di sini saya akan mengambil tentang teori motivasi. Di teori motivasi ini, ketika jenengan Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anak misalnya tanpa jenengan suruh, Pak ini pensilnya sampean, ini bukunya sampean. Lah, ini anak-anak itu bisa menjadi tiga ini. Misalnya yang pertama, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Misalnya dengan berseragam rapi. Dengan berseragam rapi, oh aku tak seragaman sing rapi biar nanti dapat imbalan. Imbalan berupa apa? Pujian dari Bapak Ibu Dewan Guru. Oh itu loh anak itu seragamnya rapi, tingkahnya bagus lah. Dia menginginkan satu imbalan berupa pujian. Kemudian yang ke satu misalnya untuk menghindari hukuman. Kalau aku tidak memakai baju rapi, tidak memakai sabuk, topi dan seragam lengkap, nanti saya kena hukum ketika pagi. Ketika apel pagi nanti saya sama Bu Guru dikasih hukum, dikasih konsekuensi. Nah, itu yang ada di dirinya si siswa itu karena takut mendapat hukuman. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Ya memang karena seorang murid harus berpakaian rapi, memakai seragam rapi. Nah, itu tujuan untuk menghargai diri sendiri. Di situ ada namanya teori motivasi. Ada kan Bapak Ibu sering kita temui kan di sekolah-sekolah kita. Kadang anak ingin memang ingin imbalan, mendapat pujian. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Kita memposisikan kontrol. Tadi saya ibaratkan dengan genggaman tangan. Di sini kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau dan manajer. Kemudian segitiga restitusi. Ini nanti kita bahas lebih dalam tentang segitiga restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu membutuhkan kebutuhan dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup, penugasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, selanjutnya
Jadi kayak lebih mengekang, kayak nggak disiplin berarti tidak patuh, seperti itu. Selanjutnya Pak, teori motivasi ada hukuman dan penghargaan restitusi. Oke, di sini tadi sudah saya jelaskan tentang motivasi. Ada yang ingin puji, kemudian ada yang merasa tidak nyaman atau takut mendapat hukuman, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Di sini misalnya kalau yang mendapatkan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika saya tidak berseragam rapi, maka saya dapat hukuman. Ketika ingin mendapat imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa ya? Apa nanti saya dapat hadiah? Apakah saya dapat jajan, permen, atau saya dapat dipuji di depan anak-anak? Seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika saya memakai seragam rapi, saya akan tampak seperti apa? Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Sebelumnya dihukum oleh penghargaan. Kalau penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok penghargaan ini kok dengan hukuman? Ini seperti tadi Bapak Ibu jenengan setuju tentang ada hukuman penghargaan, itu jenengan setuju. Nah, ternyata penghargaan yang kita lakukan itu bisa berdampak menjadi sebuah hukuman. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu anak-anak memang suka kita kasih penghargaan, tetapi ketika jangka panjangnya anak-anak akan bosan. Ayo siapa yang lebih dulu nanti istirahat. Ketika itu kita ulang penghargaan seperti itu, anak-anak akan apa sih paling ini istirahat. Nah, dia akan menjadi menyepelekan. Atau ketika nanti siapa yang datang pagi, yang berseragam lengkap, nanti kita dapat imbalan apa, poin atau kasih apresiasi, reward kepada siswa. Terkadang anak-anak sudah bosan. Allah paling yang begitu, paling imbalannya seperti itu. Nggih apa mboten Bapak Ibu? Selanjutnya, oke next. Lah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini hal-hal ini sering kita lakukan, bahkan mungkin saya sendiri juga pernah melakukan ini. Mencatat 100, kita fokus di sini dulu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ketika ada anak yang terlambat, kita memberikan ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Disuruh menulis, entah itu 25 kali, 100 kali, atau 1 halaman. Lah, ini termasuk kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul. Kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, jawabannya. Oke, betul. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, betul. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, betul ya? Oke, betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Hukuman. Sepertinya betul apa salah jawabannya? Oke, hukuman. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham antara hukuman dan konsekuensi. Bisa membedakan mana sih yang termasuk konsekuensi atau yang masuk hukuman. Selanjutnya, di sini ada
tabel, saya sediakan tabel untuk perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi anak-anak merasa tersakiti ketika kita memberi hukuman. Sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit, anak menjadi benci dengan kedisiplinan yang kita terapkan. Heran, kalau ada pelajaran jangan ramai, jangan keluar kelas. Nah, anak menjadi benci dengan kedisiplinan seperti itu karena kita memberikan konsekuensi hukuman yang dapat menyakiti anak, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dia marah ke dirinya sendiri. Seperti ini. Kemudian konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih menyakitkan, kalau konsekuensi itu dia sadar memang harus terjadi, memang kalau saya melakukan ini saya bakalan menjalankan seperti ini. Kalau saya berbuat seperti ini saya harus menggantinya, saya harus membersihkannya. Itu konsekuensi. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini ketika siswa mempunyai permasalahan, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan itu dengan restitusi yang akan kita jalankan. Oke, selanjutnya tadi jenengan kan sudah saya kasih sedikit kuis. Ternyata Bapak Ibu sudah bisa mana sih yang hukuman, mana sih yang konsekuensi. Sekarang ada tabel tambahan tentang restitusi. Di sini kalau ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ketika kita sudah melakukannya. Kemudian kalau restitusi itu merupakan pilihan kita memberi pilihan kegiatan apa, hal tanggung jawab seperti apa yang akan kamu lakukan. Selanjutnya ciri-ciri restitusi ada 9, yang poin 1 sampai 9. 1. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kegiatan yang akan dilakukan restitusi itu bukan untuk, kalau kamu sudah menjalankan ini, restitusi ini, kesalahanmu sudah selesai, finish, bukan. Namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat, memperbaiki hubungan jika ada bertengkar sama teman atau ada miskomunikasi sama guru, ini bisa nanti memperbaiki hubungan. Kita dalam menjalankan restitusi itu memberikan tawaran, maunya kamu gimana, solusinya seperti apa yang kamu inginkan. Kita tidak bisa memaksa, kamu tidak pakai sepatu, langsung keliling ke halaman 10 kali tanpa memberi tawaran. Itu namanya kita memaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi mencari cara yang paling baik dan mencari solusi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya oke. Mengapa ketika kita menjalankan restitusi itu kita mempertanyakan tentang keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati di kelas 5, di kelas 4 seperti apa. Nah, di sini peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda, Bapak Ibu. Peraturan itu lebih ke arah yang ditulis, peraturan itu tertulis. Sedangkan keyakinan kelas itu keyakinan yang dimiliki oleh si anak dan guru tersebut. Kemudian di sini dari peraturan kelas yang kita buat nanti bisa menjabarkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu menjadi lingkungan. Misalnya kita buat contoh di kelas 2. Di kelas 2 ada peraturan kelas. Ketika di kelas tidak boleh makan. Nah,
menghormati ibu guru, saya tidak menghargai teman-teman yang tidak makan. Nah, ini dia si murid mempunyai keyakinan kelas seperti itu. Oh, saya tidak menghormati ibu guru. Kemudian berdampak menjadi lingkungan positif. Satu kelas tidak makan sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Dari terciptanya satu kelas yang positif, lingkungan yang positif, jadilah budaya positif yang mengakibatkan satu kelas atau bahkan berimbas ke kelas-kelas yang lain menjadi suatu budaya positif. Selanjutnya, selanjutnya di sini peraturan kelas. Peraturan kelas ini seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang riwah-riwi mengganggu teman saat pembelajaran. Ini peraturan Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang tidak piket, harus ketika keluar kelas harus bergiliran, bergantian. Nah, ini peraturan kelas. Kemudian apa sih keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas yang terjadi itu ketika nilai-nilai keyakinan kelas Bapak Ibu yang saya tadi bilang, ketika anak kita berikan peraturan tanpa sengaja, si anak itu akan mempunyai keyakinan apa sih ketika si guru misalnya memberikan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas, keyakinan yang ada di si anak itu nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati. Ketika saya mengganggu teman saya, ketika saya ramai, berarti saya tidak menghormati teman atau guru yang ada di kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, misalnya dorong-dorongan. Ketika mau ke depan memberikan tugas ke guru, Bu ini loh hasil tugasnya yang saya sudah kerjakan, ternyata dorong-dorongan, lari. Nah itu nilainya, keyakinan kelasnya yang ada itu keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi beda nilainya, keyakinan kelasnya yang ada itu keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi beda ya Bapak Ibu antara peraturan dan keyakinan kelas itu beda. Untuk garis yang bisa saya tarik untuk lebih jelasnya, untuk membedakannya, kalau peraturan itu tertulis, kalau keyakinan kelas tidak. Oke? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ketika ada anak dengan PD-nya, hei, aku ini loh ketua kelas di sini, kamu itu bawaanku. Nah, seperti itu dia merasa kalau dia merasa penguasaan, dia merasa minta dihargai. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang tadi ada 5 itu bisa kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Misalnya kita ada contoh, misalnya ada anak yang bolak-balik ke kamar mandi. Misalnya ketika kita menjelaskan pembelajaran, ketika jam pembelajaran pertama dia ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi masuk izin lagi ke kamar mandi, bolak-balik lah. Ketika saya tanya, kenapa kamu bolak-balik ke kamar mandi? Kenapa? Apakah kamu sakit perut? Apakah kamu diare? Atau kenapa? Apa sakit? Ternyata beliau menjawab, anaknya menjawab, tidak Bu, saya tidak sakit. Ya, kenapa kamu masih bolak-balik? Ternyata masih belum jawab. Ketika saya tawarkan, kalau kamu masih ke kamar mandi saja, izin ke kamar mandi, ayo ke UKS, saya kasih minyak kayu putih. Kan karena saya berpikir bahwa anak itu sakit perut atau diare atau apa. Ternyata si anak itu menginginkan ketika anak itu keluar bolak-balik, teman-temannya memperhatikan, teman-temannya itu ketawa. Nah,
si anak merasa, oh aku ini dikonco ya konco-koncoku, oh aku ini dihargai, oh aku ini diperhatikan sama teman-teman. Lah di sini berarti satu poin Bapak Ibu, dia merasa tidak ada teman, dia tidak punya teman, dia butuh perhatian, butuh cinta, butuh kasih dan sayang. Kalau misalnya anak izin ke kamar mandi kita biarkan tanpa kita perhatikan, dia merasa kurang. Sehingga ketika anak itu keluar dan anak teman-teman yang lainnya fokus dan melihat si anak itu tadi, dia merasa cinta dan kasih sayang dari seorang teman. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol yang ada pada guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita selama mengajar itu sering menjadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer kira-kira? Penghukum kan? Atau menjadi teman ketika anak misalnya berkelahi, dengan langsung bertanya ke anak-anak, apa sih alasanmu bertengkar, apa sih alasanmu ngolok-ngolok, atau langsung menghardik, hei ngapo gitu, ayo nyapu. Apakah seperti itu? Selanjutnya pernyataan ketika kita menjadi guru, ketika kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu nak, kamu ngapain berbuat seperti ini, bikin malu kamu ini. Nah, itu efeknya, dampaknya ke anak itu membuat orang merasa bersalah. Jadi si anak merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, langsung menjudge, hei kamu kapan bener kok mesti salah. Nah ini menjadi penghukum, posisi kita menjadi seorang penghukum. Kalau posisi yang ketiga kita menjadi teman, ayo Lana lakukan demi Bapak sudah capek menerangkan tapi kamu tidak mau memperhatikan, ayo sedikit saja perhatikan Bu Guru, perhatikan Pak Guru. Keyakinan kelas itu beda. Untuk garis yang bisa saya tarik untuk lebih jelasnya, untuk membedakannya, kalau peraturan itu tertulis, kalau keyakinan kelas tidak. Oke? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ketika ada anak dengan PD-nya, hei, aku ini loh ketua kelas di sini, kamu itu bawaanku. Nah, seperti itu dia merasa kalau dia merasa penguasaan, dia merasa minta dihargai. Selanjutnya kebutuhan dasar yang tadi ada 5 itu bisa kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Misalnya kita ada contoh, misalnya ada anak yang bolak-balik ke kamar mandi. Misalnya ketika kita menjelaskan pembelajaran, ketika jam pembelajaran pertama dia ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi masuk izin lagi ke kamar mandi, bolak-balik. Ketika saya tanya, kenapa kamu bolak-balik ke kamar mandi? Kenapa? Apakah kamu sakit perut? Apakah kamu diare? Atau kenapa? Apa sakit? Ternyata beliau menjawab, anaknya menjawab, tidak Bu, saya tidak sakit. Nah, kenapa kamu masih bolak-balik? Ternyata masih belum jawab. Ketika saya tawarkan, kalau kamu masih ke kamar mandi saja, izin ke kamar mandi, ayo ke UKS, saya kasih minyak kayu putih. Dan karena saya berpikir bahwa anakku sakit perut atau diare atau apa. Ternyata si anak itu menginginkan ketika anak itu keluar bolak-balik, teman-temannya memperhatikan, teman-temannya itu ketawa. Nah, di situ si anak merasa, oh aku ini dikonco koncoku, oh aku ini dihargai, oh aku ini diperhatikan sama
kasih dan sayang. Kalau misalnya anak izin ke kamar mandi kita biarkan tanpa kita perhatikan, dia merasa kurang. Sehingga ketika anak itu keluar dan anak teman-teman yang lainnya fokus dan melihat si anak itu tadi, dia merasa cinta dan kasih sayang dari seorang teman. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol yang ada pada guru itu ada 5. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita selama mengajar itu sering menjadi posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer kira-kira? Penghukum kan? Atau menjadi teman ketika anak misalnya berkelahi dengan langsung bertanya ke anak-anak, apa sih alasanmu bertengkar? Apa sih alasanmu ngolok-ngolok? Atau langsung menghardik, ngapok gitu? Ayo nyapuk. Apakah seperti itu? Selanjutnya pernyataan ketika kita menjadi guru, ketika kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu nak, kamu ngapain berbuat seperti ini, bikin malu kamu ini. Nah, itu efeknya, dampaknya ke anak itu membuat orang merasa bersalah. Jadi si anak merasa bersalah. Kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, langsung menjudge, kamu kapan bener mesti salah ya. Nah, ini menjadi penghukum. Posisi kita menjadi seorang penghukum. Kalau posisi yang ketiga kita menjadi teman, ayolah nak, lakukan demi bapak sudah capek menerangkan tapi kamu tidak mau memperhatikan. Ayo sedikit saja perhatikan Bu Guru, perhatikan Pak Guru. Nah, ini kita posisi kontrolnya kita menjadi teman. Ketika kita menjadi pemantau, kita bilangnya gini, apakah kamu mendapatkan stiker bintang? Apakah kamu mau mendapatkan ribbon? Apakah kamu mau dapatkan imbalan? Itu kita hanya menjadi pemantau. Kemudian kita menjadi manajer. Kita menjadi orang yang di tengah-tengah. Ketika siswa kita menjadi punya masalah, kita menjadi manajer. Kita menjadi posisi tengah. Kita menanyakan kenapa, ada apa, mengapa, solusinya seperti ini, mau nggak kamu? Saya kasih solusi seperti ini. Itu kita menjadi posisi manajer. Kalau posisi penghukum sama kayak si nomor 2 tadi. Kamu selalu yang paling terakhir mengumpulkannya. Kamu yang selalu terakhir, tidak datang terlambat misalnya. Nah itu kita kata-kata seperti itu menjadi kita penghukum untuk siswa kita. Selanjutnya, oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita menciptakan kondisi yang ketika anak-anak itu punya kesalahan, kita mengajak memperbaikinya. Lanjut, segitiga restitusi. Dalam sebuah permasalahan itu ada 3 tindakan. Terkadang saya ketika anak-anak mempunyai kesalahan, saya tidak melakukan segitiga restitusi ini, tapi langsung memberi hukuman, langsung memberikan efek jerah kepada anak itu tanpa melewati 3 hal ini. Yang pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan identitas. Kita bertanya ke anak-anak setiap, kemudian yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang diinginkan si anak, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Selanjutnya, oke, selanjutnya Pak. Ini contoh-contoh tadi untuk validasi kebutuhan, validasi identitas, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh-contohnya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Ini
keyakinan-keyakinan yang ditanyakan di segitiga restitusi. Selanjutnya, selanjutnya. Terima kasih yang selanjutnya. Dari pemahaman kita tadi tentang segitiga restitusi, itu ketika kita menghukum anak, ketika anak memberikan kesalahan, mempunyai kesalahan, kita memberikan konsekuensi, hukuman atau restitusi, kita harus alangkah baiknya menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita tanya, kenapa sih anak itu berbuat seperti itu? Alasannya apa? Karena faktor apa? Kemudian kita memberikan solusi. Solusi yang kita tawarkan tapi berdasarkan keinginannya anak itu sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kamu berarti harus seperti ini kalau kamu melakukan ini. Tidak boleh. Kita menawarkan apa yang diinginkan. Oke, untuk presentasi saya cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya untuk Bapak Ibu Dewan Guru mengenai materi yang saya sampaikan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Iya Bu. Mungkin pakai mic biar jelas. Terima kasih kesempatannya kepada Bu Yuli. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas, karena dari Ibu yang sudah sampai paparkan tadi, saya masih belum paham cara membedakan keduanya. Terima kasih. Oke, mengenai peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya? Caranya memang sama Bu, 11-12 peraturan kelas dan keyakinan kelas. Pak minta ditampilkan slide untuk peraturan kelas. Oke, atas. Terus ke atas, terus spotlight. Itu mungkin 37. Nah, peraturan. Kalau peraturan kelas itu lebih tertulis, jadi anak-anak tahu. Oh, di poin 1, 2 peraturan kelas 1, peraturan kelas 2 itu kita tulis. Jadi anak-anak semua bisa membaca. Tetapi kalau keyakinan kelas itu ada pada dirinya sendiri, ada pada si anaknya sendiri. Kita sebagai manajer atau pemantau, kita memberikan keyakinan kelas apa, kita tekankan, kamu inginnya seperti apa, keyakinan kelas seperti apa. Misalnya kita ambil contoh, ketika anak ada sampah berserakan, kalau di peraturan kelas ada peraturan seperti ini, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelas. Ketika anak mengambil sampah itu dan anak meyakini, punya keyakinan, oh kalau sampah ini tak ambil lingkungannya menjadi bersih. Kalau sampah ini tak ambil, teman-teman saya menjaga kebersihan, termasuk siswa yang menjaga kebersihan. Nah, keyakinan itu, keyakinan kelas seperti itu. Jadi keyakinan kelas tidak tertulis, tapi ada pada diri si anak. Misalnya menggunakan masker, ada peraturan kelas. Misalnya kita wajib menggunakan masker ketika sakit, ketika flu, ketika kita pilek. Keyakinan peraturan kelasnya menggunakan masker, tapi keyakinan kelasnya, oh kalau ketika saya menggunakan masker, teman saya tidak tertular virus yang saya punya, misalnya flu, teman saya tidak tertular flu. Dan ketika si anak yang tidak memakai masker melihat anak yang memakai masker, oh saya terselamatkan, saya menjadi tidak tertular. Keyakinan seperti itu. Jadi intinya peraturan itu tertulis, sedangkan keyakinan tidak. Bagaimana Bu? Terima kasih. Untuk mungkin ada pertanyaan selanjutnya, yang kedua, Bapak Ibu Dewan Guru. Oh, oke. Perkenalkan, nama saya Nova David Arjino, wali kelas 4. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuliani tadi, ada beberapa hal yang saya merasa masih belum paham, yaitu masalah restitusi.
saya ajukan adalah bagaimana cara penerapan restitusi agar siswa merasa nyaman atau aman dan merasa tidak terbebani. Itu pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Devi tentang monggo Pak. Perkenalkan namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nova Devi Kardino, wali kelas 4. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Yuliani tadi, ada beberapa hal yang saya merasa masih belum paham, yaitu masalah restitusi. Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah bagaimana cara penerapan restitusi agar siswa merasa nyaman atau aman dan merasa tidak terbebani. Itu pertanyaan dari saya, mohon dijawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Devi tentang pertanyaan mengenai segitiga restitusi, bagaimana penerapannya agar anak-anak merasa nyaman, aman, dan tidak terbebani. Segitiga restitusi ini ketika anak mempunyai kesalahan, kita menggunakan 3 tahapan ini. Nah, 3 tahapan ini saya kemarin sudah praktek sama anak-anak, mungkin bisa dilihat di sini Pak. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Ke menit yang tengah-tengah menit langsung terus lanjut. Kita lanjut Pak, ke sini ya Pak. Oh ini sudah. Kasus pertama yang saya lakukan untuk penerapan segitiga restitusi, Tirta yang lupa mengerjakan PR bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bu Yuli. Jadi ada siswa yang lupa atau sengaja tidak mengerjakan PR. Kalau kita sebagai penghukum, maka kita biasanya langsung menghukum berdiri, kerjakan di halaman, atau mungkin disuruh kasih hukuman apa kalau kita sebagai penghukum. Nah, ternyata penghukum seperti ini kan tidak merasa anak menjadi tidak nyaman, anak menjadi merasa tersakiti. Silakan Pak, diputar videonya. Yang ada di lembaga saya yaitu Tirta yang lupa mengerjakan PR bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bu Yuli. Apakah sudah selesai dikerjakan? Sudah. Kalau sudah, sekarang ayo dikumpulkan, silakan maju ditaruh di mejanya Bu Yuli. Tugasnya pelan-pelan secara bergantian biar tidak desel-deselan. Taruh sini. Sudah dikasih nama semua? Sudah. Oke. Ada apa Mas? Maaf, saya tidak mengerjakan PR. Kenapa kok tidak mengerjakan PR Mas Tirta? Lupa. Oh lupa. Tidak boleh diulangi lagi ya. Silakan duduk dulu. Sudah semua anak-anak? Sudah. Tirta, tahu kenapa sama Bu Yuli dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena Tirta tidak mengerjakan PR. Apakah Tirta tahu kalau PR itu harus dikerjakan di rumah? Tahu Bu. Apakah perbuatan tidak mengerjakan PR itu termasuk perbuatan benar atau salah? Bukan salah. Ya.
Jadi kewajiban seorang murid itu yaitu mengerjakan PR supaya sampean menjadi anak yang pintar dan nanti sampean menjadi anak yang lebih baik lagi. Jadi sebelum melakukan kegiatan apapun sampean harus melihat di buku pelajarannya ada PR atau tidak ya. Memangnya tadi malam kita tidak belajar. Tidak Bu, saya setelah maghrib langsung tidur. Kenapa Mas Tirta langsung tidur habis maghrib? Karena saya seharian melayang dan kecapean dan lupa mengecek PR. Oh, Mas Tirta, tindakan Mas Tirta itu sudah benar. Ketika sampean capek, sampean istirahat, itu memang bagus. Itu memang tujuannya nanti kalau pagi sambil ke sekolah itu dalam keadaan sehat dan keadaannya sudah fit badannya Mas Tirta. Tetapi Mas Tirta harus mengecek PR terlebih dahulu sebelum sampean tidur. Apakah ada PR atau tidak? Ya Mas Tirta. Mas Tirta, apakah Mas Tirta masih ingat tentang kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Masih ingat. Boleh disebutkan Mas Tirta? Ya. Tentang waktu dan bertanggung jawab. Kalau kayak tidak mengerjakan PR itu bertanggung jawab apa enggak Mas Tirta? Tidak. Nah, di sini ibu tidak mencari siapa yang benar atau yang salah, tidak. Tapi kita mari mencari solusi bersama untuk masalah yang sampean lakukan. Ya Mas Tirta, kira-kira solusi apa yang akan sampean lakukan? Kita akan mengerjakan pemain Bu. Kita menyelesaikan tugas kewajiban kita. Oke, kira-kira itu akan dimulai kapan sama Mas Tirta? Insya Allah besok Bu. Nah, baik, kalau insya Allah besok Ibu harap Tirta nanti menjadi anak yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi, ditambah lagi menjadi anak yang pintar dan berprestasi. Ya Mas Tirta? Ya udah, kalau begitu Mas Tirta boleh kembali ke kelas. Hati-hati ya. Selanjutnya, contoh kasus kedua yaitu Siva makan jajan di kelas sewaktu pelajaran berlangsung. Siva, kamu ngapain? Makan Bu. Loh, kok makan? Nggak boleh ya nak, kalau waktu pelajaran nggak boleh makan ya. Nah, makannya dilanjut nanti waktu istirahat. Sekarang nggak boleh makan di dalam kelas. Makanannya disimpan dulu ya. Nah. Tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, karena memakan di saat jam pelajaran. Apakah Siva tahu kalau makan di waktu jam pembelajaran itu tidak diperbolehkan? Tahu Bu. Tahu. Kemudian makan di waktu jam pembelajaran itu termasuk perbuatan baik apa buruk Mbak Siva? Perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk. Bu Yuli juga tahu Mbak Siva kalau lapar itu memang sebuah kebutuhan. Ibu Yuli juga begitu. Kalau lapar pasti akan makan. Tetapi kita harus tahu kapan waktunya diperbolehkan makan dan kapan waktunya kita tidak diperbolehkan makan karena menaati aturan. Oke. Memangnya Siva tadi pagi tidak sarapan? Tidak Bu, tidak sempat. Kenapa kok tidak sempat? Saya bangun tidur langsung main HP Bu, terus mandi dan ganti baju. Setelah itu sudah jam 7 Bu. Siva kemudian bergegas berangkat, aku terlambat. Oh, jadi Siva bangun tidur langsung cepat-cepat mandi karena takut terlambat. Oke, tindakan seperti itu sudah benar Mbak Siva ya, karena sampean segera berangkat takut terlambat. Oke, apakah Siva masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Iya Bu, masih ingat. Masih ingat. Boleh disebutkan Mbak Siva? Saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati orang lain. Lantas kalau kayak sampean yang lakukan, sampean makan di dalam kelas itu termasuk sampean sudah menghargai orang lain apa enggak? Tidak Bu. Tidak. Aduh.
Coba sebutkan Siva kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat. Saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati orang lain. Kalau Siva makan di dalam kelas, apakah Siva sudah menghargai orang lain? Tidak, Bu. Tidak, oke. Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi di sini Bu Yuli mencari solusi bagaimana sampean ke depannya biar bisa tertib dan tidak makan lagi di dalam kelas. Kira-kira solusi apa, Mbak Siva? Siva akan sarapan sebelum sekolah dan setelah bangun tidur tidak bermain HP supaya bisa bersiap-siap di sekolah. Oke. Kira-kira kapan Siva akan memulai kegiatan seperti itu? Insya Allah mulai besok, Bu. Oh ya, insya Allah mulai besok ya. Kalau gitu, Ibu harap Siva kedepannya lebih baik lagi dan mematuhi peraturan ya Mbak Siva. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Siva. Iya, Bu. Silakan kembali kelas Mbak Siva. Iya, Bu. Terima kasih. Wes, kalau gitu langsung gini wes ke di sini ada yang si anak ketika saya suruh mengumpulkan di kelas, di dalam kelas pelajarannya, ternyata si Tirta ini tidak mengerjakan PR. Nah di sini ketika Tirta bilang ke saya, Bu saya tidak mengerjakan PR, dan di situ saya tidak langsung menghukum. Tapi ketika jam istirahat, Tirtanya saya panggil ke kantor. Nah, di sini saya panggil si Tirta, kemudian di sini saya menstabilkan identitas yang saya lakukan. Saya bertanya, kenapa kamu tadi tidak mengerjakan PR? Apa alasanmu? Kenapa kok bisa sampai tidak mengerjakan PR? Nah di sini saya ada di tahapan menstabilkan identitas. Ketika si Tirta menjawab, ya Bu, saya tidak mengerjakan PR karena lupa, karena saya keasikan bermain layang-layang sehingga saya maghrib sudah tidur dan lupa tidak mengerjakan PR. Di sini saya menawarkan solusi, memberikan solusi tanpa menyalahkan si anak tersebut. Memberikan solusi, sebaiknya Tirta, kamu ketika ada tugas segera menyelesaikan kewajibanmu sendiri dulu, jangan langsung bermain. Kemudian setelah saya memberikan solusi-solusi untuk PR-nya supaya dikerjakan, saya menanyakan keyakinan kalau seperti apa yang sudah kamu hargai, yang sudah kamu terapkan. Dia menghargai kalau dia meyakini kalau saya tidak mengerjakan PR itu, maka si Tirta nanti akan dapat hukuman. Padahal tidak. Saya menawarkan solusi. Oke, kalau kamu tidak mengerjakan PR dan kamu berjanji besok akan mengerjakan PR, apa? Solusi apa? Keyakinan apa yang kamu inginkan? Si Tirta menjawab, saya akan lebih membuatkan jadwal untuk belajar saya, Bu. Saya akan membenahi cara belajar saya akan membagi waktu antara belajar dan bermain. Kemudian saya tanya lagi sama si Tirta, kira-kira mulai kapan itu Mas Tirta? Dan dia berjanji mulai besok. Nah, jadi kegiatan seperti ini, penyelesaian masalah seperti ini menggunakan segitiga restitusi ini, kita tidak memaksa anak, tapi kita menawarkan solusi kepada anak, maunya anaknya seperti apa. Bukan kita yang mengatur, jadwal belajarmu seharusnya jam 4, seharusnya jam 6, jam 7, tidak. Kita menanyakan ke anak, kamu mau belajar jam berapa? Kamu mau berubah mulai kapan? Itu kita kembalikan kepada anak. Ribun untuk Pak Dewi? Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita menjadi guru-guru yang hebat dan bisa menjalankan porsi kita sesuai porsi kita masing-masing.
siswa-siswa yang sesuai yang kita inginkan. Sebelum saya tutup, kita tepuk dulu ya. Tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tadi penyampaian yang disampaikan oleh Bu Yuli. Semoga apa yang disampaikan Bu Yuli bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian Bapak Ibu guru semuanya dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.